sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Upasaka Panita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, terimalah salam kasih dan nama yang adi budaya, namo budaya. Namo budaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama mengingat kembali dan mengulang kembali ajaran dari Sang Buddha. Dimulai dari niat para upasaka-upasika, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama untuk berakhir pelihara memiliki motivasi yang baik, kemudian dilanjutkan dengan mendaraskan parita dan gata. Ini sebagai satu bentuk pengulangan untuk mengingat kembali ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung, yaitu melalui meditasi. Kemudian setelah meditasi dilanjutkan dengan berdiskusi dan dhamma. Nah, saya tidak lupa untuk mengingatkan kembali bahwa masih di dalam suasana ini, suasana tahun baru Imlek ya. Semoga ya kita semua senantiasa berkah, kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Berkaitan tentang materi kemarin ya, yang diawali dengan pengertian dari agama. Nah, agama memiliki arti, yaitu membawa seseorang ke dalam hal yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, setiap agama memiliki diwajibkan memiliki Tuhan. Karena sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap agama setiap agama di Indonesia harus memiliki Tuhan. Dimulai dari agama Islam tentunya ya, Tuhan disebut dengan Allah ya. Kemudian di Hindu disebut dengan Sang Hyang Widiwasa ya. Kemudian di Kristen dan Katolik disebut dengan Yesus Kristus. Kemudian di kepercayaan disebut dengan kalau boleh tahu, ada yang sudah tahu kepercayaan disebut dengan apa? Di kepercayaan terhadap Sang Yang Maha Agung kalau nggak salah. Kemudian di Buddha sendiri ya, disebut dengan satu kalimat yang menyelamatkan agama Buddha di Indonesia. Dan karena kalimat ini, kita semua sampai saat ini ya masih dapat berkumpul di wihara dengan baik, aman, dan tentram ya. Pada saat itu ada satu pertanyaan ya dari pemerintah ya, terkait dengan apa sih Tuhan di dalam agama Buddha. Nah, satu kalimat ini menyelamatkan agama Buddha di Indonesia, yaitu Sang Hyang Adi Buddha. Nah, kalimat ini diambil dari salah satu
pustaka ya yang ditemukan di Lombok oleh seorang sastrawan Belanda yaitu J.L. Brandes. Pustaka ini bernama Sang Hyang Kamahayanika dan diterjemahkan ulang oleh Dr. Budaya Kamajaya di dalam bukunya Sang Hyang Kamahayanika. Dan di dalam buku itu termuat yaitu tentang ketuhanan di dalam agama Buddha yaitu Sang Hyang Adi Buddha. Nah, kalimat ini yang menyelamatkan agama Buddha di Indonesia hingga sampai sekarang ya. Dan kemudian terkait dengan agama ada beberapa komponen ya, ada beberapa komponen yang ada di dalam agama yang wajib dimiliki. Ajaran agama menjadi inti dari sebuah agama karena mengandung prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup bagi pengikutnya. Ajaran agama meliputi beberapa pendukung atau aspek ya. Yang pertama yaitu di dalam sebuah agama pasti ada yang namanya kepercayaan atau doktrin. Keyakinan terhadap Tuhan, dewa atau kekuatan supranatural yang menjadi pusat ajaran agama. Di dalam agama pasti ada satu yang namanya kepercayaan atau doktrin ya. harus mengikuti ajaran yang baik tentunya. Kemudian komponen yang kedua yaitu di dalam sebuah agama pasti ada ritual ya. Ritual merupakan praktek keagamaan seperti ibadah, doa, dan kepercayaan. Perayaan hari besar yang bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Nah, di agama Buddha sendiri ya, di dalam ritual ya, ritual tentunya berkaitan dengan hari-hari perayaan hari raya ya, yang biasanya itu diperingati yaitu Waisak ya, Waisak, Asada, Adina, Magabunja. Dan karena pada saat itu agama Buddha beralkulturasi dengan budaya sekitar, maka ditambahkan dua perayaan lagi yaitu khususnya untuk ini ya, sangat dikenal di masyarakat Tionghoa, yaitu ada dua perayaan lagi yaitu Cengbeng dan Patidana ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam sebuah agama pasti ada ajaran yang namanya berkaitan tentang perilaku ya atau moralitas ya. Nah, moralitas ini sebagai panduan yang diharapkan oleh para penganut agama tersebut dapat dipraktikkan dengan baik dan mendapatkan manfaat yang baik ya. Seperti praktek yang dilakukan seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Nah, di agama Buddha sendiri berkaitan tentang praktek moralitas ya, khususnya bagi rumah tangga, yaitu yang menjadi dasar latihan yaitu 5 latihan moralitas ya atau Pancasila Buddhis ya. Dan ditambahkan lagi menjalankan 8 latihan di setiap hari-hari uposatha ya, tentunya berdasarkan penanggalan lunar yaitu di tanggal 1, 8, 15, dan 23. Nah, di sini sendiri di Bali yaitu biasanya ada Tilem dan Purnama ya. Kemudian terkait dengan aspek-aspek yang lain berkaitan tentang agama tidak jauh dari spiritualitas ya, yang merupakan dimensi internal, dimensi di dalam diri dari ajaran agama yang menekankan pada pengalaman langsung dengan Tuhan dan sesuatu yang transendental. Nah, di sini di dalam sebuah agama pasti ada sebuah praktek langsung ya, praktek dari pengalaman langsung yang intinya mendapatkan satu manfaat yang baik ya. Dengan mendapatkan manfaat yang baik, maka penganut agama tersebut akan secara tidak langsung akan mengikuti dan menjadikan itu sebagai pedoman hidup ya. Kemudian di dalam agama
komponen yang kelima yaitu pasti ada komunitas ya. Agama juga menciptakan identitas kolektif bagi para penganutnya yang biasanya diwujudkan dalam bentuk organisasi keagamaan atau komunitas ibadah. Jadi di dalam sebuah agama pasti ada kurang lebih dari 5 komponen, yaitu satu pasti ada doktrin, yang kedua ada ritual, yang ketiga ada laku atau moralitas yang dijalankan, kemudian yang keempat itu spiritualitas ya, pengalaman langsung, yang kelima yaitu ada komunitas ya. Nah, jadi agama adalah sistem kepercayaan yang telah ada sepanjang sejarah manusia dan berfungsi sebagai pedoman hidup, penuntun moral, serta penghubung antara manusia dengan Tuhan atau sesuatu yang ilahi. Dalam konteks Indonesia, agama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, diatur oleh negara dan dihormati sebagai wujud keberagaman. Meskipun ajaran agama berbeda-beda, semua agama memiliki tujuan utama, yaitu membimbing diri membawa kepada kedamaian, kebahagiaan, dan keteraturan bagi manusia. Nah, terkait dengan hal ini, untuk menyambungkan dari materi kemarin ya, terkait dengan pengertian dari agama, maka masih pada pagi hari ini yaitu menyambung dengan tema motivasi ya, motivasi memilih ajaran budaya. Di dalam motivasi tersebut pasti ada dasar ya, atau dasar utama ya. Tentunya dasar memilih agama ya. Dasar-dasar memilih agama. Memilih agama atau keyakinan adalah keputusan pribadi ya, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan seseorang. Nah, terkait dengan memilih agama ya, memilih agama itu berkaitan dengan sebuah keyakinan ya, sebuah keputusan yang dari hati nurani yang bertujuan ya, memiliki dampak ya tentang kehidupan orang tersebut. Nah, keputusan ini umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kira-kira apa dasar memilih agama, dasar memilih agama. Ada dua faktor ya. Faktornya ada dua ya. Yang pertama yaitu dari luar dulu ya, atau eksternal, dan faktor di dalam diri atau internal ya. Dalam perspektif Buddhism, pilihan ini juga dapat dibimbing oleh ajaran dalam Tripitaka dan nasihat para guru dharma ya. Nah, kita pahami terlebih dahulu. Jadi alasan atau dasar seseorang dalam memilih agama pasti ada dua faktor, yaitu faktor di luar ya, faktor di luar diri dan di dalam diri. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai faktor eksternal ya, atau di luar diri ya. Faktor eksternal melibatkan pengaruh lingkungan luar diri seseorang ya. Berikut ada beberapa hal yang sering mempengaruhi seseorang dalam memilih agama. Contohnya apa saja yang faktor dari luar? Ada yang bisa memberikan ini jawaban? Silakan. Ya, pertama ya bisa keluarga. Ada yang lain? Ayo. Siapa yang ingin ini menambahkan ya, faktor dari luar berkaitan tentang yang mempengaruhi seseorang dalam memilih sebuah agama. Yang pertama ada ya, betul, keluarga. Yang kedua itu pasangan ya. Yang ketiga adalah pendidikan ya. Dimulai dari yang pertama yaitu faktor keluarga ya. Ya, ini masih menjadi salah satu role ya, atau model yang utama ketika di dalam sebuah keluarga meyakini keyakinan tertentu, dan keyakinan itu
membawa manfaat yang baik, pasti akan menyarankan anak-anak dan keturunannya untuk mengikuti keyakinan atau agama tersebut. Nah, seseorang yang seringkali menganut agama yang sama dengan keluarga karena tradisi atau nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil ya. Dalam konteks Buddhism, anak-anak yang lahir dalam keluarga Buddhis sering diperkenalkan pada ajaran Dhamma melalui ritual seperti pabajaya atau penebusan awal dan perayaan keagamaan ya. Awal kali ketika seseorang ya memilih agama berdasarkan ini keluarga ya, ini pasti diawali dengan pengenalan ya. Contohnya pengenalan perayaan ini ya, perayaan keagamaan. Dan biasanya di agama Buddha sendiri, di Buddha sendiri, pengenalan pertama itu di perayaan keagamaan ya. Yang dulu sering itu ya, yang sangat dikenal dulu adalah perayaan ini ya, perayaan Waisak ya, dan itu seluruh umat berbondong-bondong ke mana? Ke ini ya, dulu masih ramai ya, ke candi ini ya. Kalau di Jawa itu ke candi Borobudur ya. Nah, yang lain contoh yang lain yaitu mengenalkan kepada anak-anak atau keturunannya, yaitu tentang praktek latihan ya. Praktek latihan salah satunya untuk disarankan walaupun hanya sebentar ya, mengikuti ini ya, mengikuti program ini ya, paling tidak pembaca ya, sebagai pengenalan agar tujuan awalnya yaitu agar memiliki manfaat ya dari kegiatan tersebut, yaitu program melatih diri atau pembaca. Tujuannya untuk mengenalkan cara bagaimana mendapatkan manfaat ya dari pelatihan tersebut, tentunya terkait dengan praktek ini ya, praktek laku atau moralitas ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini faktor kedua ya, ini biasanya ini menjadi yang sekarang ini menjadi cukup ini ya, trending topik ya, yaitu memilih agama berdasarkan ini ya, pasangan ya. Kan banyak itu hubungan pernikahan atau pasangan hidup sering mempengaruhi pilihan agama. Sebagian orang memilih untuk mengikuti agama pasangan sebagai bentuk kompromi ya, atau kesatuan di dalam keluarga ya. Ini menjadi salah satu hal atau faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih agama ya. Di setiap agama ya, khususnya bagi rumah tangga, pasti loh, entah dengan alasan apapun, pasti ketika berumah tangga memasuki jenjang pernikahan, pasti harus memiliki satu yang namanya keyakinan ya, entah di agama A, entah di agama manapun ya, entah dengan alasan apapun, pasti itu satu. Bahasanya aja intinya sama, cuman bahasanya saja yang berbeda. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan ya. Nah, sistem pendidikan yang berbasis agama juga memiliki pengaruh besar ya. Contohnya seseorang yang menempuh pendidikan di sekolah berbasis agama tertentu mungkin terpapar nilai-nilai agama tersebut ya. Nah, berkaitan tentang ini, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih agama, tentunya faktor dari luar, itu terkait tentang pendidikan. Ini banyak ya, banyak kita lihat ya, ketika orang tua ya memberikan yang terbaik kepada anaknya,
dan memilih pendidikan yang berbasis dengan agama, pasti akan gini ya, pasti akan yang diharapkan nantinya itu tetap itu ya, tetap memilih agama tersebut sebagai pedoman hidup hingga akhir hayat. Nah, di dalam pendidikan yang berbasis agama, tentunya contohnya ini ya, di contoh yang ini ya, yang langsung real aja di yang salah satu pesantren Buddhis ya, yang ada yang tahu ya, yang di kalau sudah pernah ke ini di Jogja ya, Wonosari ya, Gunung Kidul ya, itu sudah ada pesantren ini ya, pesantren Buddhis namanya ini Kusala Mitra ya. Nah, di sana jadi ini ya, jadi sekarang sudah ini menjadi homeschooling. Di sana cukup ini ya, cukup apa ya, cukup bagus pembelajarannya. Di selain mendapatkan ini, pembahasan atau pelajaran tentang agama Buddha, dan di sana juga dituntut untuk ini ya, membiasakan diri untuk ini ya, terutama untuk kemandirian bagi santri ya, sastri dan sastri. Nah, ternyata sastria dan sastria itu dari bahasa ini ya, Sanskerta, saya baru ingat ini. Nah, di sana di pesantren ya, di pesantren yang satunya di Gunung Kidul itu memang ya jadi selain mendapatkan ini apa, pendidikan agama, juga ditekankan ini ya, untuk terbiasa mandiri ya, mandiri dari apa, mandiri jauh dari orang tua ya, ini sebagai hal yang baik. Dan kemudian selain itu juga diajarkan untuk ini apa, keteraturan dalam hidup ya, jadwal keteraturan dalam hidup terkait dengan pola hidup tadi ya, pola hidup yaitu antara bagi pelajar ya, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk ini apa, jeda untuk ini hening, dan ada waktunya untuk istirahat. Ini sebagai hal yang sangat penting untuk kita ingat kembali dan kita renungkan. Nah, berkaitan tentang faktor eksternal seseorang dalam memilih agama, yaitu kurang lebih ada tiga faktor ya. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua yaitu pasangan bagi berumah tangga ya, yang ketiga yaitu pendidikan ya. Selain itu juga ada lagi ya, selain tiga faktor ini, yang pertama yaitu pekerjaan dan lingkungan sosial ya. Lingkungan kerja atau komunitas sosial dapat mendorong seseorang untuk mengikuti agama tertentu demi keharmonisan dan hubungan yang lebih baik. Dalam masyarakat yang mayoritas memeluk satu agama, seringkali ada tekanan sosial yang mempengaruhi individu. Nah, selain tiga faktor di dalam diri dalam memilih agama, yaitu faktor yang lain, pekerjaan ya, dan lingkungan di sekitar ya, mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu agama. Terkait dengan dua faktor seseorang dalam memilih agama itu dari luar ya. Kemudian yang kedua, yang sangat, kalau dari luar sih ya, yang sangat penting itu ini, faktor di dalam ini ya, faktor di dalam diri ya, yaitu faktor internal ya.
Faktor internal melibatkan proses pengambilan keputusan yang didasari pada pemahaman, pengalaman, dan refleksi pribadi. Jadi faktor internal atau di dalam diri dalam memilih agama itu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman dan pengalaman atau pribadi seseorang ya. Tentunya ini terkait dengan ketika melakukan ya, perilaku tertentu akan mendapatkan pemahaman dan pengalaman serta refleksi diri. Di dalam Buddhisme, faktor ini sangat ditekankan karena keyakinan sejati harus didasari oleh pengetahuan yaitu dan pengalaman langsung. Ada beberapa elemen ada beberapa komponen ya. Ada beberapa komponen atau elemen yang mempengaruhi faktor internal ya. Jadi faktor di dalam diri ini sangat ditekankan ya, karena keyakinan sejati harus didasari dengan pengetahuan dan pengalaman langsung ya. Gambarannya seperti apa? Sebagai contoh langsung ya, terkait dengan terkait dengan pengetahuan dan pengalaman langsung. Ketika ya ini ketika di dalam pengalaman yang sehari-hari ya, ketika kita mempertahankan 5 latihan ya, pasti akan mendapatkan pengalaman langsung, yaitu yang pertama manfaatnya memiliki kemudahan, kemudian memiliki rasa percaya diri, kemudian tidak takut pergi kemanapun, dan hal yang sangat mendasar yaitu terutama terkait dengan ketenangan, yaitu bisa bisa tidur ya. Ini salah satu hal yang sangat sangat penting. Bisa tidur ya, bisa tidur dengan tenang dan bangun dengan bahagia di malam hari. Setelah mempraktekkan ini 5 latihan ini di kehidupan sehari-hari, paling tidak ya bisa tidur dengan tenang dan bangun dengan bahagia ya. Nah, terkait dengan ya komponen atau bagian-bagian yang mempengaruhi faktor di dalam diri dalam memilih agama ya. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan teologi ya. Memahami ajaran agama secara mendalam menjadi dasar utama dalam memilih keyakinan. Ketika seseorang memperoleh pengetahuan, maka akan memiliki keyakinan. Nah, di dalam agama Buddha, di dalam Buddhisme, pengetahuan ini pertama yaitu pemahaman tentang terhadap 4 kebenaran mulia ya, yang terkait dengan yang pertama itu duka ya, kesedihan, kelahiran, kematian, kesedihan, ratap tangis, berpisah dengan orang yang disayangi, bertemu dengan yang dibenci, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu adalah pengertian dari duka. Yang kedua tentang sebab dari duka yaitu keinginan, karena keinginan adalah sumber dari penderitaannya. Kemudian terkait dengan akhir dari duka yaitu melepaskan bukan menghilangkan perlahan-lahan membiasakan diri melepaskan keinginan tersebut melepaskan keinginan. Dan yang terakhir yaitu
sangat sangat berkaitan erat dengan yang keempat, yaitu tentang jalan menuju ladang duka, yaitu dengan mempraktekkan 8 jalan utama ya, yang menjadi landasan untuk membangun keyakinan ya. 8 jalan utama diawali dari pandangan ya, pandangan benar terlebih dahulu. Setelah pandangan yang benar, kemudian pikiran benar. Setelah pikiran benar, ucapan dan perilakunya benar. Setelah ucapan dan perilakunya benar, perilaku, ucapan dan pikirannya benar, maka akan mudah untuk melatih yang namanya konsentrasi atau hening ya, meditasi itu. Kemudian ini sebagai jalan mulia berusaha 8 itu menjadi landasan ya, landasan yang sangat penting untuk membangun sebuah keyakinan. Kemudian faktor kedua terkait dengan faktor di dalam diri dalam memilih agama, yaitu pengalaman langsung empiris ya, disederhanakan pengalaman langsung ya. Dalam ajaran Buddha, keyakinan bukanlah sesuatu yang diambil begitu saja, melainkan harus diuji melalui pengalaman pribadi. Ini seperti yang diajarkan di dalam Kalama Sutta ya. Seseorang diajak untuk tidak langsung mempercayai sesuatu ajaran sebelum mengalaminya sendiri ya. Nah, maka sangat ditekankan ya, ketika ini menjadi salah satu alasan dalam memilih agama. Yang pertama terlebih dahulu yaitu harus mengalami dulu ya, pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung seperti apa? Contohnya ini, pengalaman tentang ya dari 5 ya, dari Pancasila Buddhis. Yang pertama aja nih, yang pertama dari bahaya ini ya, bahaya melakukan pembunuhan ya. Ketika seseorang melakukan pembunuhan akan mendapatkan 5 bahaya. Yang pertama yaitu umur akan pendek ya, umur akan pendek. Kemudian sering sakit-sakitan. Nah, yang lebih parah lagi, bahaya dari pelanggaran pembunuhan yaitu terpisah dari keluarga, sahabat, saudara maupun teman. Karena di setiap pembunuhan ya, contohnya ketika seseorang menghabisi membunuh ikan ya, itu pasti ada keluarga ya, keluarga yang terpisah karena terbunuhnya ikan tersebut. Pasti akan keluarga ikan tersebut pasti akan kehilangan. Nah, begitu juga dampaknya ya, dampak dari pembunuhan. Ketika seseorang melakukan pembunuhan, salah satu akibatnya yaitu terpisah dari keluarga, sahabat, teman, saudara yang sangat menyayangi itu. Nah, itu sebagai salah satu faktor dari pengalaman langsung. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan berdasarkan pengetahuan ya. Di dalam Buddhisme mendorong keyakinan yang disadari oleh pemahaman dan kebijaksanaan ya, bukan dogma. Sabda dalam Buddhisme bukanlah iman buta ya, tetapi kepercayaan yang lahir dari pengertian terhadap dhamma. Faktor selanjutnya tentang alasan seseorang dalam memilih agama yaitu berkaitan tentang tujuan hidup ya. Pilihan agama yang seringkali dipengaruhi oleh tujuan hidup seseorang. Dalam Buddhisme tujuan tertinggi adalah mencapai yang pertama, tujuan apa ya? Tujuan dari umat Buddha sendiri, yaitu kalau masih diberikan karma baik ya, terlahir di alam manusia ya.
bahagia, kemudian sejahtera. Nah, setelah ini baru mengkondisikan untuk ini ya, melakukan hal-hal baik, sehingga dengan melakukan hal-hal baik maka akan mencapai tujuan tertinggi, yaitu nibbana, sebagai kebebasan dari duka. Bagi seseorang yang mencari kedamaian batin, kebijaksanaan, dan kebebasan spiritual, ajaran Buddha sering menjadi pilihannya. Ini beberapa faktor ya, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih agama. Yang pertama yaitu yang sangat rentan, yaitu faktor dari luar ya, faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, pasangan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Dan faktor yang sangat ditekankan yaitu pengalaman ya, pengetahuan. Satu, pengetahuan teologi. Yang kedua, pengalaman langsung. Yang ketiga itu keyakinan berdasarkan pengetahuan ya. Yang terakhir, keyakinan terhadap tujuan hidup ya. Nah, sebagai kitab suci Buddhis, Tripitaka memberikan panduan yang dalam memahami ajaran Buddha dalam konteks memilih agama. Terdapat di dalam Kalama Sutta dan Mahaparinibbana Sutta yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan pengalaman pribadi dalam membentuk keyakinannya. Guru Dharma memainkan peranan penting sebagai pembimbing spiritual. Mereka membantu menjelaskan ajaran Buddha dalam konteks yang relevan dengan kehidupan modern ya. Nasihat para guru seringkali menjadi titik tolak seseorang untuk memperdalam keyakinan mereka terhadap ajaran Buddha. Memilih agama bukan hanya keputusan emosional dan sosial, tetapi juga keputusan yang membutuhkan refleksi yang mendalam. Faktor eksternal seperti keluarga, pasangan, dan pendidikan memberikan pengaruh awal ya. Tetapi pada akhirnya faktor di dalam diri atau internal seperti pengetahuan, pengalaman empiris, pengalaman langsung, dan tujuan hidup yang menentukan keyakinan sejati seseorang dalam memilih ajaran Buddha ya. Di dalam ajaran Buddha, keyakinan yang benar harus didasari oleh kebijaksanaan dan pengalaman pribadi sebagaimana diajarkan di dalam Tripitaka dan dijelaskan oleh para guru Buddha. Nah, ini menjadi satu pengantar penting ya dalam memilih sebuah agama ya. Nah, dari mana materi-materi ini didapatkan? Dari, kalau sempat ini ya, di dalam wacana Buddha Dharma ya. Materi ini didapatkan dari buku ini, wacana Buddha Dharma ya, yang ditulis oleh Krishnanda Wijayamukti. Nah, dari sini saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kembali kepada para pasaka, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma untuk menjaga ini ya, menjaga kesehatan dengan baik, karena Buddha memberikan sebuah pesan, yaitu kesehatan adalah keberuntungan yang sangat berharga. Bagaimana menjaga kesehatan tersebut? Yaitu dengan menjaga pola hidup dan pola makan ya. Pola hidup yaitu membagi waktu menjadi 3 porsi, yaitu ada waktu untuk serius, ada waktu untuk istirahat, dan waktu untuk jeda. Waktu jeda ini digunakan untuk hal-hal yang seperti ini ya, berdiskusi, dhamma, dan praktek meditasi. Kemudian terkait dengan pola makan, yaitu memakan dan meminum yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Karena apa ya, makanan dan minuman yang lezat itu merupakan adalah ini ya, adalah sumber dari penyakit ya. Dan saya juga tidak lupa ya untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan para pasaka
Pasika dan Bapak Ibu serta saudara-saudara selama di sini, dan mengucapkan terima kasih juga ya kepada seluruh ini ya, seluruh Pasaka, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena di bulan Februari ini mendapatkan kesempatan untuk membantu di salah satu program yang ada di pemerintahan Bali, yaitu bulan bahasa Bali, dan mendapatkan kesempatan selama 3 hari ya, dari tanggal 13 sampai 15 Februari, yaitu yang di hari Jumat, yaitu ada Santi Puja ya di Sanur ya, di Prasasti Blanjong dalam Sanur. Hari yang kedua yaitu malam ini ya, malam peringatan itu Prasasti Blanjong yang ke 1112, ada pementasan teater, dan yang ketiga yaitu seminar ini, seminar aksara kawi, dan itu mendapatkan tanggapan yang baik ya, dari semua yang tergabung di dalam kegiatan tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih karena di dalam acara tersebut kalau tidak ada pendukung dari kalau tidak ada yang mendukung dari para Pasaka, Bapak Ibu dan saudara-saudari sama, maka saya tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, namo Sang Hyang Budaya Namo. Namo Buddhaya.